Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur, summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izinnya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah wajib kita kepadanya. Dan kita berharap seluruh aktivitas kita, tindak tanduk kita hari ini dan seterusnya bernilai ibadah dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada junjungan anak Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Sejenak mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7 yang barangkali ayat ini sudah hafal oleh kita. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi sebaliknya, jika kita kufur, kita ingkar terhadap pemberian rahmat dan nikmat dari Allah SWT, inna azabi lasyadid. Ada beberapa taukid pada ayat ini. Pasti kamu akan mendapat azab yang bersangatan. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, ada dua kata yang berlawanan pada ayat ini. Yang pertama syukur, yang kedua kufur. Nikmat apabila kita syukuri, dia akan membawa rahmah. Rahmah akan mengundang nikmat yang lain lagi. Tapi nikmat apabila kita ingkari, kita kufuri, dia akan menjadi laknah. Laknah akan menimbulkan azab dan bencana setelah kita mengkufuri pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita hari ini berada pada bulan Agustus. Mengingatkan kita pada sejarah perjuangan, sejarah perjalanan bangsa yang sangat bersejarah dalam hidup dan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, yakni kemerdekaan. Pada tahun ini adalah tahun yang ke-80 kita menikmati kemerdekaan. Kemerdekaan bukanlah hadiah dari para penjajah, bukanlah hadiah daripada penjajah, tapi adalah berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang didorong oleh semangat kebangsaan yang kita cintai. Artinya apa, wahai kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, bahwa kemerdekaan itu adalah nikmat yang sangat besar nilainya bagi perjalanan hidup kita berbangsa dan bernegara, dan itu adalah pemberian Allah SWT dari hasil perjuangan para pejuang-pejuang kita. Kenapa demikian wahai kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah? Hidup yang paling menderita itu adalah hidup dalam keadaan terjajah. Hidup dalam keadaan tidak bebas untuk berbuat yang baik, untuk memajukan negara bangsa yang kita cintai ini.
Itulah hidup yang paling menderita, hidup yang terjajah. Tapi paling menderita lagi, hidup di negara yang merdeka tapi terjajah. Ini paling menderita lagi kayak kaum muslimin jemaah Jumat dan makmum. Alhamdulillah, berkat rahmat dan nikmat dari Allah SWT dan perjuangan para pejuang-pejuang kita sudah berada pada kemerdekaan. Alhamdulillah pada tahun ini, tahun yang ke-80. Tinggal lagi apa tugas kita, apa pekerjaan kita hari ini dalam rangka mensyukuri rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Paling kurang ada 3 tugas pokok kita. Tugas yang akan kita laksanakan untuk apa? Untuk menghargai, untuk mengisi kemerdekaan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita hasil jerih payah para pejuang-pejuang kita. Yang pertama apa? Menjaga keutuhan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bahwa apa? Bahwa kemerdekaan itu untuk mendapatkannya adalah berkat persatuan dan kesatuan yang berbeda dalam negara yang kita cintai ini. Beda agama, beda suku, beda bahasa, beda budaya, tapi bersatu untuk menghapus penjajah di negeri yang kita cintai ini. Itu yang sangat kita hargai pada hari ini. Kalau ini sudah terwujud, wahai kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, insyaallah ini akan tetap lestari dan alhamdulillah sudah tahun yang ke-80 kita menikmati kemerdekaan. Kenapa? Kita menjaga keutuhan, perbedaan dan ketidaksamaan dalam berbangsa dan bernegara. Ini perlu hai kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Beda agama, beda bahasa, beda suku, beda budaya, tapi bersatu dalam negara NKRI yang kita cintai ini. Semoga ini dapat kita lestarikan, jaga keutuhan ini. Yang kedua apa? Dengan menghargai jasa-jasa para pahlawan. Mereka dulu dia berbuat, mereka dia sudah berusaha, dia korbankan segala-galanya, dia rela anaknya menjadi yatim, dia rela istrinya menjadi janda, dia rela nyawa berpisah dengan badan. Untuk apa? Untuk memerdekakan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Itu perjuangan mereka, wahai kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, yang dicatat dalam tinta emas dalam sejarah. Untuk apa? Untuk dikenang dan diisi oleh generasi-generasi yang ada di belakang dia. Siapa itu? Kita inilah. Kita inilah wahai kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita buka sejarah para pejuang itu satu persatu, kita tengok perjalanan hidupnya satu persatu. Mereka tidak hidup dalam keadaan mewah, mereka tidak hidup dalam keadaan kaya untuk membangun dan memerdekakan bangsa yang kita cintai ini. Tapi mereka hidup dalam sengsara, mereka hidup dalam derita. Namun apa? Mereka mampu mengibarkan bendera sangsaka merah putih yang kita nikmati hasilnya pada hari ini. Ingat jasa-jasa para pahlawan, ingat jasa-jasa para pejuang-pejuang kita, wahai kaum muslimin. Jangan hanya pandai makan jasa, tapi pandailah menanam jasa dan meninggalkan jasa kepada generasi yang ada setelah kita. Hebatnya negara di waktu penjajah itu adalah hasil perjuangan mereka. Hebatnya negara di waktu Orde Baru itu adalah hasil perjuangan mereka. Hebatnya negara di Orde Lama itu adalah hasil perjuangan mereka. Tapi bagaimana hebatnya negara pada hari ini adalah hasil perjuangan dan perjuangan kita yang ada pada hari ini. Kita pasti ingin lebih baik hari ini daripada hari-hari yang sudah kita lewati. Kita pasti ingin lebih baik hari ini daripada hari-hari yang sudah kita lewati. Kenapa demikian? Kita bercita-cita dan ingin untuk membangun bangsa dan negara kita cintai ini. Yang ketiga adalah mengisi nilai-nilai kemerdekaan dan mempersiapkan generasi yang ada setelah kita untuk meneruskan perjuangan-perjuangan yang telah dirintis oleh para kemerdekaan kita.
Kita sebagai orang negarawan, kita tinggalkan generasi yang mengerti dengan negara. Kita yang mengerti dengan moral, yang terkenal dengan moral Pancasila, yang tidak lepas dari agama. Ini yang perlu kita ciptakan, wahai kaum muslimin jemaah Jumat. Kita sebagai umat Islam perlu kecewa terhadap apa? Terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam satu dialognya dengan para sahabat tentang generasi yang akan datang nanti. Apa kata Rasulullah? Dia berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Rasul mengatakan, Ya ashabi, kaifa antum? Iza nisa'ukum wa fasaku sababukum wa taraktum jihadakum. Hai sahabat-sahabatku, nanti datang zamannya, nanti datang masanya, nanti datang waktunya. Nisa'ukum. Wanita-wanita kamu sudah jauh menyimpang daripada kebenaran. Wanita sebagai pembina pertama bagi generasi, wanita sebagai ibu rumah tangga bagi anak-anak dan keluarganya, tapi dia sudah jauh menyimpang, tidak punya nilai-nilai kebaikan dan kesolehan lagi. Akan datang Rasulullah. Wa fasaqo sababukum, dan remaja-remaja kamu sudah menjadi remaja yang fasik, kata Rasulullah. Remaja yang diharapkan oleh bangsa dan negara, yang diharapkan oleh bangsa dan masyarakat serta agama, dia sudah menjadi remaja yang fasik. Bagaimana yang fasik itu? Ngerti dia tapi tidak mau berbuat apa yang mengerti. Tahu dia tapi dia tidak mau berbuat apa yang dia tahu. Tahu dia pelanggaran tapi sengaja dia melanggar kebenaran itu. Remaja yang fasik. Wa taraktum jihadakum, sedangkan kamu yang tua ataupun orang yang dituakan tidak ada perhatian lagi untuk memperbaiki hal yang sudah rusak seperti itu. Akan datang kata Rasulullah. Sahabat bertanya, wa inna zalika lakain ya Rasulullah, datangkah yang seperti itu nanti ya Rasulullah? Sahabat tercengang, sahabat khawatir. Dia bertanya kepada Rasulullah, datangkah ya Rasulullah? Apa ya Rasulullah? Naam. Wallazi nafsi biyadihi ma asyaddu minhu sayakun. Demi Allah yang diriku berada di dalam kekuasaan Allah, yang paling dahsyat, yang paling kejam, yang paling parah itu akan datang. Itu belum. Ibarat buah-buahan berkembang bunga belum sampai ke buahnya. Wa ma asyaddu minhu sayakun ya Rasulullah. Apa yang rasa itu ya Rasulullah? Ini buat ya ashabi kaifa antum iza lam ta'muru bi ma'ruf wa lam tanhaw 'anil munkar. Hai sahabat-sahabatku, besok datang zamannya orang tidak ada lagi mengajak orang untuk berbuat yang baik dan mencegah orang untuk berbuat yang munkar. Tidak ada. Padahal dalam agama ini tugas wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Besok tidak ada lagi. Jangan mengajak orang tetangga, teman sejawat untuk berbuat baik, mengajak anak sholat saja besok susah. Ayah. Kita bangunkan anak kita jam 6 pagi di hari Minggu. Bangun anak, hari sudah jam 6. Apa jawaban anak-anak kita? Kami kan tidak sekolah. Itu yang kita mengumumkan dia untuk sholat. Tapi itulah jawabannya. Tidak ada orang mengajak orang untuk berbuat yang baik dan mencegah orang untuk berbuat yang munkar. Wa inna zalika lakainun ya Rasulullah. Datangkah hal yang seperti itu ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Naam, wallazi nafsi biyadihi ma asyaddu minhu sayakun. Iya wahai sahabat-sahabatku, demi Allah yang diriku berada di dalam kekuasaan Allah, yang paling parah, yang paling kejam, yang lebih dahsyat akan datang. Wa ma asyaddu minhu sayakun ya Rasulullah. Apa yang paling rasa itu Rasulullah, tunjukkan kepada kami. Nah, yang kedua, ya ashabi kaifa antum iza ra'aitumul ma'rufa munkaran wa munkaran ma'rufa. Besok akan datang zamannya orang mana yang buruk itu adalah baik dan yang baik itu adalah buruk. Pergeseran nilai terjadi. Yang baik selama ini menjadi buruk pandangan orang, yang buruk selama ini menjadi baik pandangan orang. Siapa yang akan merasakan itu?
kita dan generasi yang ada di belakang kita. Sahabat bertanya, datangkah yang seperti nanti ya Rasulullah? Ya. Yang terakhir, ya ashabi kaifa antum idza umirtum bil munkar wa nuhitum anil ma'ruf. Besok akan datang zamannya, kamu diperintahkan oleh orang untuk berbuat yang munkar dan dilarang oleh orang untuk berbuat yang baik. Memang kita tidak disuruh secara terang-terangan untuk berbuat yang munkar itu tidak, tapi pintu untuk kemungkaran, pintu untuk kemaksiatan itu terbuka dengan selebar-lebarnya, dan kita digiring untuk berbuat yang munkar itu dan meninggalkan yang baik. Oleh sebab itu, hai kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ini, mari kita tingkatkan nilai-nilai kemerdekaan itu dan kita wariskan kepada generasi kita, membangun manusia seutuhnya, mental spiritual. Untuk apa? Untuk kejayaan anak dan cucu kita setelah kita sudah tiada nanti. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma hdina ila siratim mustaqim. Allahumma hdina ila siratim mustaqim. Allahumma hdina ila siratim mustaqim. Rabbana taqabbal minna du'aana ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimi shalah.